Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Arya. Di sini saya akan membahas tips membuat iklan, poster, dan slogan yang menarik. Sebelum itu, pernah nggak sih kalian ngeliat iklan di TV yang bikin kita sendiri langsung tertarik buat beli karena iklannya menarik gitu? Atau ngelihat poster yang membuat kita berhenti sejenak untuk baca karena ada kalimat atau kutipan yang tertera di poster itu? Atau mungkin ada slogan yang kalian masih ingat karena kalimatnya singkat dan menarik? Ternyata membuat iklan, poster, dan slogan yang menarik tidak bisa dilakukan secara asal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pesan yang ingin kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Nah, di video kali ini saya akan membahas tips bagaimana membuat iklan, poster, dan slogan yang menarik. Sebelum itu, kita bisa lihat di salah satu contoh video iklan berikut. Tahukah kamu isi piringmu menentukan kesehatanmu? Biar kamu di Sabang atau di Merauke, perhatikan porsi idealnya ya. Untuk sajian sekali makan, dari setengah piring, 2/3-nya sayuran, 1/3-nya buah. Dan setengah piring lainnya, 1/3 lauk pauk, dan 2/3 makanan pokok. Makanan sehat itu mudah kan? Gunakan pangan lokal di sekitarmu. Ini isi piringku. Nah, bagaimana setelah melihat iklan tersebut? Apakah kita sudah mengetahui bagaimana pesan yang dapat kita ambil atau desainnya? Menarik kan videonya? Tidak perlu video panjang-panjang dalam iklan agar yang kita sebagai penonton tidak merasa bosan. Bahkan pesan yang disampaikan dalam iklan tersebut masuk gitu, kita dapat pesannya. Jadi sebelum masuk ke tipsnya, jadi kita harus tahu dulu perbedaan iklan, poster, dan slogan. Jadi iklan itu yang tadi kalian sudah lihat, iklan merupakan media komunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan, menawarkan, dan mempromosikan suatu produk, jasa, maupun gagasan kepada masyarakat. Sementara poster adalah media yang memadukan gambar dan tulisan untuk menyampaikan informasi, ajakan, atau imbauan kepada masyarakat. Poster dirancang semenarik mungkin agar mampu menarik perhatian pembaca hanya dalam waktu singkat. Berbeda dengan keduanya, slogan merupakan kalimat yang singkat, padat, dan menarik, dan mudah diingat. Slogan biasanya digunakan untuk sebagai inti pesan agar lebih mudah melekat dalam ingatan masyarakat. Jadi kesimpulannya, perbedaan dari ketiga ini dapat disimpulkan bahwa iklan berfungsi untuk mempromosikan sesuatu, poster digunakan untuk menyampaikan informasi atau ajakan melalui perpaduan gambar dan tulisan, sedangkan slogan berfungsi untuk menyampaikan pesan secara singkat namun berkesan. Nah, meskipun ketiganya memiliki fungsi yang berbeda, ada beberapa tips yang dapat diterapkan agar iklan, poster, maupun slogan menjadi lebih menarik dan efektif. Adapun 5 tips yang bisa kalian lihat berikut ini. Baik, kita masuk pada tips yang pertama. Yang pertama ada tentukan tujuan dan target audiens. Sebelum membuat iklan, poster, dan slogan, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa sasaran yang tertuju. Apakah ditujukan pada anak-anak, remaja, mahasiswa, atau masyarakat umum? Jadi dengan kita tahu sasarannya, kita dapat menentukan bahasa, desain, maupun isi pesan yang sesuai. Sebagai contoh, jika targetnya adalah remaja, kita dapat menggunakan bahasa yang lebih santai dan desain yang lebih modern. Lalu ada tips yang kedua, yaitu menggunakan bahasa singkat, padat, dan jelas. Ketika kita melihat sebuah iklan, poster, dan slogan, orang biasanya hanya membutuhkan beberapa detik untuk membacanya. Karenanya, hindari penggunaan kalimat yang panjang. Adapun contoh slogan seperti hemat energi, selamatkan bumi, atau buang sampah pada tempatnya. Dua kalimat itu lebih mudah dipahami, bukan?
bahkan diingat dibandingkan kalimat yang panjang. Kita masuk pada tips yang ketiga. Sebelum masuk ke tips yang ketiga, kalian bisa lihat di salah satu desain atau contoh poster berikut. Bagaimana setelah melihat poster berikut? Kalimatnya tidak terlalu panjang kan? Tetapi pesannya langsung kita bisa pahami dan kita ingat. Masuk pada tips yang ketiga, menggunakan desain menarik. Khusus untuk poster dan iklan, kita harus menggunakan perpaduan warna yang serasi, serta gambar yang sesuai dengan isi pesan, dan ukuran huruf yang mudah dibaca. Ukuran huruf yang terlalu kecil sangat menyusahkan untuk dibaca, ataupun jika ukurannya lebih besar, mungkin tidak enak atau tidak enak ya dipandangnya. Perlu diingat lagi bahwa desain menarik bukan berarti harus dipenuhi banyak warna atau tulisan. Di desain yang sederhana saja tetapi rapih justru akan lebih nyaman dilihat dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Masuk pada tips yang keempat, tonjolkan pesan utama agar mudah diingat. Nah, ini penting nih. Pastikan pembaca ini langsung mengetahui inti pesan yang ada dalam visual yang kita bikin. Untuk slogan, gunakan kata-kata yang sederhana, memiliki irama yang enak didengar dan mudah diingat. Misalnya, sekolah bersih, belajar pun jernih, atau bijak bermedia, cerdas berkarya. Nah, slogan seperti ini nih akan lebih mudah melekat di ingatan masyarakat. Lalu tips yang kelima atau yang terakhir, lakukan pemeriksaan umum sebelum dipublikasikan. Nah, ini juga langkah yang penting setelah tips keempat tadi. Jadi kita harus pemeriksaan atau pengecekan ulang agar tidak ada typo atau kalimat yang tidak dipahami oleh masyarakat ataupun bahkan kita sendiri. Periksa kembali apakah ada kesalahan ejaan, tanda baca, atau informasi yang kurang tepat. Kesalahan kecil seringkali dianggap sepele, tapi dapat mengurangi kualitas serta kepercayaan masyarakat terhadap iklan atau poster yang dibuat. Nah, itu 5 tips dari saya yang bisa kalian terapkan untuk membuat iklan, poster, dan slogan kalian masing-masing. Mungkin melalui pembahasan ini kita dapat mengetahui bahwa media yang baik bukan hanya memiliki tampilan yang menarik, tetapi juga mampu menyampaikan pesan-pesan secara jelas, sesuai dengan target audiens, serta mudah dipahami dan diingat. Dan semoga tips yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, serta membantu kalian dalam membuat iklan, poster, ataupun slogan yang kreatif, efektif, dan komunikatif. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.